Hi everyone, welcome to my channel. Di sini kamu bisa nemuin resep, kuliner, tips, and daily vlog about me. Jangan lupa buat subscribe, like my videos, and follow my Instagram @ladylaura. Thank you. Hai everyone, akhirnya bertemu lagi setelah 2 tahun ya, 2 tahun lamanya. Akhirnya kali ini my first video ever in 2021 and it's about Q&A. Yay! Nah, karena dari Instagram story aku kayak seminggu lalu, aku udah bikin kolom questions khusus. Jadi udah aku kasih tahu sama followers aku di IG, mereka bebas nanya apa aja. Tapi ini setelah aku lihat nih. Setelah aku lihat kayak ada 5-6 orang itu pertanyaannya sama, jadi aku nggak mungkin jawab benar-benar semuanya. Ini juga aku saring sih. Kita mulai dari questions yang pertama dari Lia Sullivan. Gak nanya apa-apa, cuma mau bilang kali ini cantiknya nggak pernah luntur dari dulu. Kakak kelas hits dari zaman SD. Oh, terima kasih. Tapi aku sekarang sudah mama. Oke, lanjut lagi dari Del.Kitchen. Enak gak enaknya di Jakarta versus Kupang apa aja? Oke, aku ceritain biar simple enaknya dulu ya. Oke, Jakarta sama Kupang enak mana? Enaknya di Kupang itu aku ngerasa lebih quality sih sama keluarga sekarang, terutama sama suami aku. Aku bersyukur banget sudah tidak perlu LDR lagi. Jadi aku dan anak aku benar-benar bisa cute time sama suami aku. Itu yang pertama ya, karena nikmat bisa bersama keluarga itu it's everything. Yang kedua, enaknya adalah karena di sini tuh lebih close to nature, lebih ke beach life. Aku suka banget lihat pemandangan pantai, dan sekarang tiap hari aku bisa lihat laut, aku bisa lihat pantai, benar-benar beach life banget lah. Yang ketiga, di sini tuh benar-benar serba murah. Buat aku ini it's very affordable untuk stay di sini. Kayak aku dan suami itu kita suka banget makan kelapa, dan di sini tuh bisa dapat kelapa muda seger fresh di belah tuh kayak cuma 5.000. Di Jakarta udah susah banget dapat kayak gitu kan. Rasanya gimana ya, kayak aku gak ngerasa aku pindah sih, lebih ngerasa kayak lagi short vacation aja untuk tinggal di sini. Yang terakhir, karena mungkin di sini juga nggak terlalu banyak mall, aku nggak se-worried itu dengan si COVID-19 ini. Aku pertama berpikir kayak aduh jangan-jangan di Kupang itu nggak ada apa-apa. No, di sini benar-benar banyak banget kopi-kopi eksis yang ada di Jakarta itu buka di sini. Sebenarnya sama aja sih, coba karena aku orangnya suka something new, suka short vacation, suka beach life, suka yang close to nature. I love Kupang. Pertanyaan selanjutnya dari Salma Auliaz. Kakak dan suami berapa lama pacaran dan kalian kenal di mana? Sebenarnya topik yang kayak gini bikin suami gue julid tau. Dia nggak suka banget ya bahas-bahas tentang kayak gini. Cuma oke lah, aku jawab. Aku itu sama suami kenal dari keluarga. Jadi salah satu anggota keluarga kita itu kebetulan dosen pembimbingnya suami aku. Suami aku sedang mengerjakan disertasi untuk S3-nya. Lihatnya aku jomblo, yang pasti si keluarga aku ini juga melihat suami aku jomblo, dan suami aku itu adalah mahasiswa yang manis, sopan. Aku punya mahasiswa nih, baik santun, pintar. Kalian mau kenalan nggak? Dikenalin. Tapi first date kita itu di pernikahan juniornya dia. Jadi first date kita itu bukan kayak orang candlelight dinner gitu, no. And first candlelight dinner kita itu sudah jadi suami istri. Sweet kan? Oke, lanjut lagi. Gimana rasanya dari Jakarta, Bali, Kupang? Oh wait, ini dari Riri Pompei. Tempat shock culture gitu nggak? Oh oke, ini aku juga mau ngelurusin nih. Aku sering banget dapet tanggapan dari teman-teman aku yang berpikir kalau aku itu move ke Bali. No, jadi dari aku selesai nikah itu emang aku bener-bener full stay di Jakarta, karena emang vibe tempat tinggal kita di cluster itu emang Bali vibe banget. Jadi orang suka berpikir kita itu move ke Bali, padahal enggak. Shock culture ya enggak juga sih, karena aku orangnya emang sangat mudah adaptasi dan aku suka stay di rumah. Paling lebih kayak ketika baru pindah gitu, oh nanti mau masak belanjanya di mana, supermarketnya di mana, pasarnya di mana, di keperluan lagi di mana, di keperluan sehari-hari gimana, kayak gitu. Aku sempet bingung di sini karena kan COVID kan lagi kencang-kencangnya dan emang kita dihimbau untuk menghindari keramaian.
Dan sampai akhirnya karena aku suka berteman, aku dapat orang kenalan di Kupang sini. Terus aku tanya sama dia kalau belanja sayur di mana dan kemana. Ternyata di sini juga canggih, sayurnya online, namanya Sembako. Sembako itu tuh pengantar sayur keliling gitu di sini. Apa aja bisa, dari dasar leket, daun sirih, daging ayam, gitu, apapun itu. Kalau mau masak bisa langsung masak. Ternyata Kupang tidak ketinggalan zaman itu, pensnya itu sudah canggih. Lanjut lagi. Kapan kita ketemu Kak? Udah kangen banget nih. Oh, it's from Rika Pradini. Dari sepupu aku di Bali. Doakan ya, COVID membaik. Yang belum vaksin biar cepat dapat vaksin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Biar kita lega lah, karena aku bawa baby kan. Jadi emang kayaknya berpikir beberapa kali sih untuk travel. Tapi memang kita ada planning untuk pulang kampung ke Bali. Astungkar. Dari Megata Ayu, syarat jadi chef itu apa? Nah, oke, ini banyak banget yang suka nanya sama aku, syarat jadi chef itu apa, kenapa dipanggil chef dan lain-lain. Sebenarnya aku juga nggak pernah mengklaim diri aku as a chef, kayak aku butuh orang mengakui kalau aku chef itu, no. Chef itu sendiri juga sebenarnya itu sebutan untuk orang yang benar-benar emang udah pengalaman banget sih di dapur. Kayak kamu kerja di hotel, chef. Maybe you work for a commercial, you also chef. Kamu di rumah juga kamu mungkin chef untuk keluarga kamu. Tapi kalau kamu nanya syaratnya, kalau misalnya emang untuk jadi proper chef, untuk jadi apa ya, chef yang memenuhi standarnya lah, itu memang ada pendidikannya. Kamu harus ngambil degree, harus ngambil sekolahnya. Nah, kalau yang umum-umum sih itu bisa ngambil jurusan hospitality atau perhotelan. Jadi nanti kan ada jurusannya di situ, kamu mau ngambil arahnya apa. Nah, dari Kartika mau tanya time management moms. Mau tanya time management moms, gimana bagi waktu untuk kesibukan di rumah, karir dan ATC. Kartika, jawabannya adalah aku memang memutuskan untuk off dulu dari dunia masak, dari pekerjaan aku yang suka warawiri sana sini dan serba berbau sosial media, karena gimana ya, aku emang bener-bener mau ngerasain cute time banget as a wife dan sebagai seorang ibu. Makanya sekarang ini aku baru mulai back on track karena emang anak aku udah di usia yang aku nyaman sih untuk nitip sama mamaku. Nah, to be honest, aku sama sekali tidak meng-hire babysitter atau nini or whatever is that. Bukan aku tidak percaya, tapi aku merasa anak aku butuh ibunya, hanya butuh ibunya. Dan aku yakin banget kalau neneknya itu pasti sayang sekali, bahkan mungkin sayangnya bisa lebih double dari kita, dan udah pasti pengalaman juga kan, yang mana kalau amit-amit sampai ada apa-apa sama anak aku, contohnya kayak anak aku selak, anak aku muntah atau gimana, kalau sama neneknya kita juga nggak mungkin nyalahin itulah. Tapi kalau sama orang lain yang memang bukan keluarga, apalagi kalau sampai ada apa-apa bisa lebih fatal dan kita bisa lebih nyalahin orang. Daripada kita nyalahin orang, mending kita sudah antisipasi gitu. Jadi memang aku dari pertama tahu kalau aku hamil, aku memang mutusin untuk nggak bekerja lagi, karena pekerjaan aku itu terakhir ya, apalagi project-project yang aku pegang itu nggak cuma masak tok, tapi aku karena aku butuh untuk nongkrong depan laptop, ngurus Excel, perhitungan budget, biaya, ingredients dan lain-lain. Jadi buat aku itu exhausting banget, gak sehat juga kalau lagi hamil, stres, masih harus begadang kayak gitu. So no, walaupun cooking is my passion, tapi memang kondisi hamil kemarin itu aku yang bener-bener ngoyok banget sih, kayak mualnya itu bener-bener parah banget. Nah lalu nanti setelah sekarang nih, setelah anak aku udah lahir, time management aku itu lebih ke full time ngurusin suami sama anak. Jadi lucky we still running some business, tapi bisnis kita itu bisa dikontrol dari rumah udah pasti ya, apalagi lagi pandemi kayak gini. Jadi ketika aku bangun pagi, aku benar-benar bangun pagi banget. Biasa aku bangun, mandi, makeup, catok rambut, kalau aku pita, aku kutekan. Habis itu aku langsung ibadah. Habis ibadah aku langsung siapin dulu apa yang bisa dibawa sama suami aku ke tempat kerjanya nanti, entah sarapan, bekal atau apapun itu. Habis itu anak aku pasti bangun, nyusuin dia, ngurus dia. Yaudah aku full time sih ngurusin dia. Nanti di tengah-tengah anak aku tidur, aku biasanya workout, aku masak, karena memang suami aku tipe yang gak mau dipegang sama siapa-siapa untuk masakan. Jadi aku memang full time masakin buat suami sama anakku, karena anak aku juga udah empati sekarang. Ya paling gitu sih, aku tetap bisa nyelipin di tengah-tengah itu. Tapi kalau untuk masalah kerjaan atau bisnis,
biasanya memang aku selalu taruh di malam hari sih, karena thank God anak aku itu tipe tidurnya disiplin banget. Jadi dari dulu baru lahir aku baca beberapa artikel buat sleep training untuk bayi dan it works. Jadi anak aku benar-benar maksimal tuh jam 7 malam dia udah tepar, udah pules banget. Makanya aku bisa ngapa-ngapain, aku bisa masakin suamiku dinner, bisa quality time sama dia, bisa bahas tentang kerjaan sama bisnis kita gimana gitu. Tapi kalau emang di tengah-tengah siang hari aku harus angkat telepon dan lain-lain untuk ngecek project, ya aku tetap lakuin sih. Karena untungnya aku ada mamaku yang sementara juga mendampingi kita di Kupang ya, sedang liburan. Semoga liburannya lebih lama lagi. Mau nanya Kak, next liburan kemana Kak? Dari Robi Andre. Pertanyaannya nggak penting, kita tuh berdoa dulu semoga musibah-musibah di 2021 nggak semakin panjang, nggak semakin banyak, pandemi segera berakhir, semuanya sehat dulu baru deh kita bisa liburan ya. Tapi kalau emang semuanya udah membaik, destinasi liburan pertamaku adalah pulang kampung dulu ke Bali. Ceritain dong pengalaman tinggal di Kupang. Oke, ini lucu banget sih. Jadi dulu itu aku sempat punya personal trainer. Ternyata dia itu memang orang Kupang, dan sekarang aku tinggal di kampung dia. Jadi banyak banget kayak beberapa hal itu yang aku tanya sama dia. Aku di sini bener-bener pertama sampai agak awkward sih, karena kan logat sama bahasa kita beda kan, kayak sudah itu su, saja itu sa, aku atau saya itu b, beta, mobil itu oto. Misalnya kayak besu di depan Kak, rumahnya ada oto kuning kok. Artinya saya udah di depan rumah Kak, rumahnya yang ada mobil kuning ya. Kayak gitu, aku belum belajar sih, cuma uniknya itu aku sekarang jadi paham mereka ngomong apa, bahkan aku jauh lebih paham bahasa mereka dibanding suamiku. Oke, one thing juga yang aku suka dari Kupang adalah orangnya itu sangat ramah, mereka itu baik, mereka itu cuma kayak logatnya aja sih kayak naik-naik gitu, tapi sebenarnya orangnya baik-baik banget. Jadi mereka emang benar-benar pure, kalau suka dan senang berteman itu tulus sekali, benar-benar ngebantu. Dan aku bersyukur banget sih baru pindah ke sini aku udah kenal beberapa orang lokal, and they're very nice, banyak membantu. Terima kasih. Lalu, oke, ini sama lagi. Ceritain dong Kak, awal mula kenal suami, kan banyak banget kan yang nanya. Pokoknya intinya itu, aku dikenalin sama anggota keluargaku. Terus kita pertama kali ngedate itu di Pedampora, di nikahannya junior suamiku. Makan di nikahan orang. Habis itu setelah itu berlanjut deh, karena cocok. Ada juga pertanyaan dari Abdullah Jun, ini in English sih. Is it a wise move to expand and consider Jakarta as one of the place to open an outlet after COVID end? Oke, semenjak COVID ini aku ngeliat banyak banget properti turun sih. Beberapa orang bilang kayak sebenarnya timing yang pas buat invest. Jakarta pasti masih one of the best place sih untuk expand bisnis, sudah pasti kan, kecuali ya bisnis makanan, karena aku rasa sekarang semenjak kita wajib stay at home, orang-orang tuh butuh banget buat beli makanan online. Jadi kalau misalnya emang bisa bisnis makanan online, itu a good idea loh. Ini ada lagi yang nanya tentang tips diet dari Yanti saja. Sebenarnya kalau mau nanya diet itu harus nanya ke suami aku, karena dia memang benar-benar jaga banget makan, benar-benar clean banget, karena dia lagi lean bulking, jadi benar-benar jaga banget makan, jaga banget pola tidur, semua benar-benar dijaga, dan terutama workoutnya gila-gilaan banget. Tapi kalau masalah diet, aku sendiri sebenarnya badan aku nggak bagus, aku cabi, tapi memang waktu sebelum hamil aku 55 kilo, terus melahirkan Fanya aku 81 kilo, banyak banget kan naiknya, 26 kilo lebih, dan thank God aku sudah menyusut menjadi 59 kilo sekarang. Ya aku masih butuh 5 kilo lagi buat turun, dan itu caranya lebih aku cutting banget nggak makan nasi sih. Terus aku juga ngajarin pola OCD, tapi loh, aku waktu full ASI, anakku belum ASI, aku nggak diet sama sekali, bener-bener nggak diet. Aku cuma bener-bener ngekatnya itu gak makan gorengan, gak makan yang berlemak, gak makan gula terlalu ekstrim, kayak banyak sayuran, banyak buah, banyak air putih, lebih bener-bener yang bergizi. Jadi yang junk food
aku nggak makan. Tapi kalau sekarang aku udah bisa jalanin pola OCD, udah bisa workout teratur juga, dan emang aku sama suami aku itu dalam 1 minggu punya jadwal yang emang bener-bener khusus cheating day. Dari Senin sampai Jumat kita makannya bersih, bagus. Tapi Sabtu sama Minggunya kita cheating day. Salah satu sih, kalau nggak Sabtu Minggu biasanya. Berarti konten selanjutnya itu harus sudah tentang resep dan makanan. Aku nggak sabar banget sih buat nge-explore sini, kan sih bener-bener pantainya bagus banget. Kulinernya juga enak-enak, murah-murah. Aku bakalan bikin video tentang pacaran cuma butuh 50.000 loh. Di sini tuh 50.000 jajan udah enak banget. Okay, so thank you for the question. Buat kalian-kalian yang memang domisilinya tinggal di Kupang, mungkin juga bisa kasih masukan ke aku kayak tempat apa aja yang mesti aku coba dan wajib aku datengin. Yang para food lovers mungkin bisa DM aku juga di Instagram resep apa. So thank you for the questions. Thank you for asking. Thanks for watching me, and don't forget to subscribe, activate the notification, and talk to you lagi. Bye bye.